warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan puja hanya milik Allah yang maha menatap, maha menyaksikan segala-galanya, maha mendengar segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kita dan segala yang ada di langit dan bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai semuanya, memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di jagat ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti dikuasai oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat tersembunyi. Allah melihat dimanapun, kapanpun. Tidak ada orang yang bisa menolak ketentuan Allah. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, pasti terjadi. Kalau Allah tidak menakdirkan, walaupun semuanya ingin, tidak pernah terjadi. Apa yang Allah berikan tidak akan tertukar, tidak akan meleset, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa orang yang paling hebat dan paling beruntung, paling dicintai Allah adalah orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu baik-baik adik-adik ya. Makin yakin ke Allah, makin tenang, makin mulia akhlaknya, makin dicintai Allah, dan makin berpeluang besar selamat bisa berjumpa dengan Allah. Makin lemah imannya, makin galau hidupnya, resah, gelisah, rugi, sengsara, dan kelakuannya tidak bisa mulia. Maka sekolah di Darut Tauhid itu yang paling penting adalah meningkatkan keyakinan ke Allah, karena dari yakin ke Allah lahirlah akhlakul karimah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu berdakwah itu targetnya innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bagaimana supaya akhlaknya mulia? Terus didakwahkan tauhid, kenal ke Allah, yakin ke Allah, kenal, percaya, yakin ke Allah. Lalu diberitahukan amal-amal yang membuat kita dicintai Allah. Di antaranya adalah sesudah yakin ke Allah adalah rahmatan lil alamin, sayang ke makhluk Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, niscaya Allah yang di langit menyayangimu. Para pemirsa yang budiman, MQTV, MQFM, YouTube, Twitter, Instagram, Zoom maksudnya, dan medsos lainnya, AA saat ini berada di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren Batam. Ini pakai Eko enggak? Belum ya, nanti tinggal dia tambah Eko ya. Kenapa kita berada di sini? Ini adik-adik yang ada di sini adalah yang muda-mudanya ya, yang sepuh ini orang tuanya ya kan? Kelas berapa kakean? Adik-adik ini SMP kelas 1, 2 dan 3. Acungkan tangan kelas 1. Wah, masih lambat gerakannya nih. Kepala sekolah, ulangi. Kelas 2. Wah, lebih cepat. Kelas 3. Oh, cuman sedikit.
Emang sedikitan? Hah? Oh, ada 17. Oh, ini perintis ya? Masya Allah. Terima kasih, Dek. Kok mau sekolah di sini? Terima kasih. Sudah, Dek. Jangan beliau. Luar biasa. Kelas 3 nggak bisa turun tangannya. Orang tua murid, terima kasih. Bapak Ibu datang jam berapa ini ke sini? Ada yang dari luar kota? Saya ini luar kota, dari Bandung, Jakarta. Dari mana, Bu? Dari tadi, alhamdulillah ya, dari Tanjung Pinang, Masya Allah. Terima kasih, ini orang tua sengaja datang pagi-pagi. Dari jam berapa? Dari jam 3, alhamdulillah kelihatan ya, ahli tahajud. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum Ustadz Mulyadi akan membahas PMK. PMK itu pesantren masa keemasan. Darut Tauhid ini mulai dari penitipan bayi ada, sampai ke bukan penitipan nenek, sampai ke pesantren masa keemasan ya. Tidak ada rumah jompo di Darut Tauhid. Yang ada adalah pesantren 40 hari untuk usia 45 tahun ke atas. Alhamdulillah. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Mulyadi. Mumpung ada orang tua murid, Ade dengar ya. Ini sekarang AA bicara ke orang tua dulu. Bapak Ibu, perubahan itu secara teorinya begini, bahwa yang bisa mengubah anak-anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ini ciptaan Allah, anak-anak ini semuanya milik Allah, anak-anak dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah, dan anak-anak itu adalah amanah Allah. Jadi yang bisa menyolehkan anak-anak ini siapa? Sesungguhnya hakikatnya Allah. Bagaimana supaya anak-anak kita semua diberikan kesolehan? Yang paling penting adalah orang tuanya dulu. Jangan karena anak-anak dititipkan ke pesantren jadi merdeka. Halo, enak. Gak boleh begitu. Allah melihat apa yang dilakukan bapak dan ibunya. Allah menyaksikan setiap saat. Oleh karena itu konsep pertama di dalam perubahan yang penting, yang pertama adalah keteladanan. Ulangi. Ya, Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Makanya kepada para guru, mana guru acungkan tangan? Cuma segini gurunya. Oh ya, dipeleter aja yang ini ya. Alhamdulillah. Ada yang lain yang sedang bertugas. Tolong guru dan orang tua, kata kunci pertama yang harus ditanyakan ke diri, saya memberikan keteladanan apa? Tuh. Ingin murid senyum, santri senyum, ingin anak senyum, siapa yang duluan senyum? Nggak ada yang jawab ya. Saya tidak boleh jengkel saya hadirin ya. Siapa yang duluan wajahnya cerah, anak atau orang tua? Ada yang nggak usah jawab, ini urusan orang tua ya. Dia diam aja, rahasia ya. Orang tua kita dulu ya. Jadi kalau bicara ke anak, itu tidak hanya kata-kata yang didengar anak, tapi anak merekam raut muka, wajah, nada direkam. Makanya kalau ketemu anak, kalau mau mencontoh Rasulullah, yang pertama dilakukan adalah wajah cerah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi mulailah dengan kecerahan karena menular. Coba kalau ada datang ke sini, gimana santri? Udah kerjakan belum PR? Mana santri bahagia? Apa kabar santri? Semoga semuanya jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, banyak rezekinya. Senang kan diundang oleh Allah ke Baitullah. Udah bahagia duluan ya nggak?
Udah gitu, mana PR-nya? Beda Pak, dibanding dengan Wahho. Tahu Wahho? Wajah horor. Tolong Bapak Ibu, ingin anak sopan, kita yang paling sopan. Ingin anak disiplin, kita yang disiplin. Ya, apa yang baik yang ingin ada pada anak, usahakan ada pada diri kita. Walaupun ini harus menggunakan perjuangan. Jadi gimana caranya? Harus belajar. Kalau bapak ibunya enggak belajar, anaknya mesantren, anak pulang tahu standar, pulang ke rumah, loh kok beda ya dengan ilmu. Contoh nih Pak ya, pernah ada di sebuah pelatihan di Darut Tauhid, namanya bicara tentang 4 ciri orang bicara. Yang pertama, orang mulia kalau bicara itu cirinya adalah banyak zikrullah, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah dan solusi. Banyak nyebut nama Allah, ilmunya manfaat, hikmahnya menyentuh dan jadi solusi. Ciri orang yang biasa-biasa kalau bicara adalah peristiwa, segala diceritain, apa yang dilihat dia omongkan, apa yang dia dengar dia omongkan, rame tapi kurang hikmahnya. Itu orang pada umumnya biasa. Orang rendahan itu cirinya yang ketiga adalah negatif. Bicaranya tuh mengeluh, mencela, menyalahkan, ngerasulo, negatif aja kalau bicara. Aduh, saya ini capek, kok panas bener ya, pusing, susah, pokoknya negatif aja. Ini kenapa pesantren kok mulainya jam 3? Aduh, begitu ya. Bukannya untung masih bisa tahajud. Jadi ciri orang rendahan itu mulutnya tuh negatif aja, ngomongnya tuh nggak ada yang enak, nggak ada yang bagus. Tapi ada satu lagi yang paling buruk. Udah tahu belum? Adalah orang yang dangkal. Orang yang dangkal itu di bawah rendah. Cirinya adalah saya. Ngomongnya tuh saya aja. Saya ini kan, saya sudah, ini ide saya loh. Oleh karena itu saya adalah saya. Saya itu anak saya. Wah, lihat hadirin ya. Ini dulu sebelum ada saya tidak ada apa-apa. Sesudah saya rencanakan, saya bangun, ini saya. Nggak ada yang dipikirkan kecuali ngangkat-ngangkat dirinya. Ini manusia terdangkal. Karena kalau bicara nggak peduli orang lain ngerti, dapat manfaat, jadi ingat Allah, tidak. Kalau dia bicara selalu fokusnya adalah supaya dirinya dipuji, dikagumi, dihormati. Nah kan jelas ya, yang pertama orang yang mulia itu kalau bicara cirinya apa? Zikrullah, mengingat Allah, kemudian ilmu yang manfaat, lalu hikmah yang menggugah sehingga orang tergerak ya. Lalu yang keempat, selalu solusi. Kalau dalam bahasa ringkasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ciri yang kedua apa? Segala diceritain. Wah, lihat ini diceritakan. Kalau dia jadi zikir, jadi ilmu naik tuh. Tapi kalau segala diceritakan jadi mencela, menghina, turun dari biasa menjadi rendahan. Jadi orang rendahan apa? Negatif aja bicaranya tuh, jarang semangat. Apa yang diceritakan tuh hanya sesuatu yang tidak berenergi. Yang keempat apa? Dangkal. Nah, di pelatihan dibuat begitu. Ketika pulang ke kantornya, si bos begini, bagaimana hasil pelatihannya kemarin? Wah, baik bos, itu pelatihan ide saya tahu. Saya yang memberikan perintah kepada ini supaya kalian, karena saya ingin kalian ini jadi orang soleh, biayanya saya yang nanggung. Saya, Allah, jadi aja ketahuan bahwa bosnya ini apa? Dangkal. Kenapa? Karena nyuruh karyawan ikut pelatihan, bosnya tidak. Jadi ngejomplang standarnya. Jelas Bapak Ibu yang baik. Diam anak-anak, jangan ikut campur. Jelas Bapak Ibu yang baik? Apa coba? Yang tadi ya. Bu, Pak, tolong tetap semangat belajar di sela-sela mencari nafkah dan sebagainya. Kalau enggak, ngejomplang nanti ya.
Bapak Ibu akan memberikan perkataan, sikap, dan contoh yang mungkin berbeda dengan ilmu yang dipelajari. Nah, adik-adik gimana? Wah, kok beda ya akhlak bapak saya dengan ibu saya dengan yang dipelajari? Nah, adik-adik rumusnya adalah husnuzon. Oh iya, berarti saya yang ditugaskan Allah untuk jadi contoh. Ya, mungkin bapak ibu saya saking sibuk cari rezeki, saking sibuk menyekolahkan saya, kurang kesempatan nyari ilmu, maka adik-adik lah yang membantu orang tua jadi tahu. Mengerti adik-adik? Jangan, ya bapak saya dangkal, doraka ya. Enggak boleh, karena mungkin orang tua, duh saya waktu muda, saya dari kecil belum pernah pesantren, saya belum tahu sekolah Islam, aduh ilmu saya sedikit, kata bapak dan ibu. Iya saya juga pak, saya aduh ilmunya sedikit, ngaji belum bisa, tapi saya ingin anak saya lebih baik dari saya. Nggak apa-apa saya membanting-banting tulang. Ini tukang daging bapaknya ya. Nggak apa-apa saya kerja keras, yang penting anak saya bisa lebih soleh, lebih pintar. Nah itu yang banyak terjadi adik-adik. Jadi kalau lihat kekurangan orang tua, sama sekali bukan untuk direndahkan. Karena boleh jadi ilmu aganya belum banyak, tapi perjuangan pengorbanannya disukai Allah. Ngerti? Tidak boleh suudzon ke orang tua. Ya, apapun keadaan orang tua, darah dagingnya melekat pada diri kita, kita harus jadi orang pertama yang berjuang habis-habisan agar orang tua kita jadi ahli surga. Ngerti? Adik-adik? Kita sebagai anak harus jadi orang yang berjuang habis-habisan agar ibu bapak kita jadi ahli surga. Karena darah dagingnya ada pada diri kita. Ingat baik-baik itu ya. Kalau orang tua banyak kekurangan, kesalahan, kita yang harus berjuang agar orang tua bisa dibimbing Allah, diampuni Allah, disayang Allah. Jadi sedih ya ingat ibu bapak. Dua-duanya sudah pulang, sudah meninggal. Caranya bagaimana supaya orang tua kita jadi ahli surga? Kita harus jadi anak soleh, solehah. Karena anak yang soleh, solehah doanya diijabah. Jangan pernah durhaka ke orang tua. Sehebat apapun ilmu, sebanyak apapun ilmu, sehebat apapun ibadah, kalau durhaka ke orang tua, na'udzubillah. Jangankan ke orang tua yang sesama Islam, ke orang tua yang belum Islam saja, Islam itu menganjurkan anak-anak itu tetap berbuat baik. Nabi Musa dibesarkan oleh siapa? Tetap saja disuruhnya qaulan layyinan, berkatanya lemah lembut kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun segitu zolimnya ya. Apalagi ke orang tua kita ya. Oh, bentar, berapa menit Fadok? Udah habis ya? Sudah ada Ustadz Mulyadi? Wah maaf Ustadz, saking semangatnya ini, jadi baru satu nih ya. Apa tadi? Keteladanan. Yang kedua, Ustadz minta izin dulu ya. Yang kedua, diklatna, pendidikan, pelatihan, pembinaan dengan kasih sayang dan keikhlasan. Baru bisa tuh Pak. Dik itu dididik supaya paham, bukan supaya tahu. Salah ya, antara tahu dan paham beda. Tahu Mike Tyson? Tahu? Paham beliau? Enggak. Tahu? Tahu ya. Ibu tahu sabar?
Bu, jawab atuh. Bu, jangan bikin saya enggak sabar. Ibu tahu sabar? Ibu paham sabar? Itu teh kurang paham hadirin. Kita mendidik supaya paham, bukan supaya tahu. Tahu itu masih jauh. Tahu sabar ke bisa sabar itu jauh. Yang dekat ke sabar itu paham. Makanya dididik supaya paham, lalu dilatih supaya bisa. Jadi paham itu beda. Paham sabar dengan bisa sabar nggak beda kapling. Karena bisa sabar itu dengan dilatih. Tahu kuda? Tahu. Paham kuda? Belum. Pasti belum bisa naik kuda ya. Kalau udah paham kuda, oh kuda kalau telinganya ke belakang berarti dia siap menyerang. Bahayanya kuda apa? Di depan menggigit, di belakang disepak, di atas dilempar, di bawah diinjak. Kalau kuda yang jinak yang bagaimana? Yang matanya sayu. Nah gitu ya, nggak kayak saya hadirin. Lalu bagaimana kuda, apa dulu yang dibelai keningnya atau lehernya ditepuk-tepuk, jangan nepak-nepak pantatnya ya. Hei kuda, dari belakang dikagetkan, misalkan. Lalu kuda kaget, lalu kuda ngasih kenang-kenangan ya, namanya cap kaki kuda ya. Udah paham kuda, ngasih makan, ketemu cium tangan dulu, kuda yang cium tangan kita ya. Gini kenapa? Karena kuda akan menghirup keringat, mengenali siapa tuannya. Udah gitu disayang, baru dinaikin, baru belajar jalan, baru belajar trot ya jalan, baru nanti belajar canter, baru galop. Nah itu semua harus dilatih. Sama sabar, ikhlas, syukur, tawakal, itu proses latihan. Nah sekolah ini begitu. Tidak hanya untuk paham, tapi juga untuk dilatih. Dan yang ketiga, diklatna, itu apa? Pembinaan. Kenapa? Karena iman turun naik. Kadang semangat, kadang enggak, ya kan? Kadang sabar, kadang kurang. Harus dibina terus supaya istiqomah. Dik supaya paham, lat supaya bisa, supaya istri siapa? Istri komar ya, istiqomah. Jelas? Dan ini hanya goal kalau punya dua kunci gurunya dan orang tuanya, yaitu kasih sayang dan keikhlasan. Kalau kurang kasih sayang, enggak mempan. Karena hati hanya disentuh oleh hati yang punya dua inti ini, kasih sayang dan keikhlasan. Makanya guru-guru para ulama zaman dulu mah bicaranya sedikit, tapi punya daya gugah dan daya ubah yang besar karena kekuatan kasih sayang dan keikhlasannya. Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW 1400 tahun sudah lewat, ribuan kilometer. Kenapa ada di hati kita Rasulullah SAW? Sebab Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Dan beliau melakukan semua itu lillahi ta'ala. Tembus ribuan tahun, tembus ribuan kilometer. Kenapa dekat? Kok enggak nurut? Karena kulang katih tayang. Ya, mengerti Pak? Nah begitu. Bu, paham Bu? Pada guru paham? Hati, jangankan hati manusia, binatang sekalipun kalau pakai kasih sayang dan keikhlasan, walaupun serigala, beruang, singa, buaya sekalipun, Masya Allah, bukan makhluk beradab seperti kita, tapi bisa luluh dengan kasih sayang dan keikhlasan. Pernah melihat tayangan orang yang diinjak oleh gajah. Kenapa? Ini yang dilatih sirkus. Jadi jangan suka nonton sirkus yang gajah bisa berdiri, karena gajah fitrahnya bukan seperti itu. Itu disiksa. Jadi yang kait gajah itu ada dua,
selalu pegang besi yang ada pengaitnya dan ujungnya ada tajamnya seperti tombak. Itu ngait itu sakit sekali ya buat gajah. Lalu kalau salah ditusuk. Gajah dilatih berdiri, tapi hatinya sangat terluka. Suatu saat si pelatih ini besinya terjatuh, diserang oleh gajah dan mati itu. Dan gajahnya disetrum sampai meninggal juga. Tapi itu pelajarannya. Walaupun nurut, kalau hatinya tidak, itu berarti menjadi kedendaman. Nah, ini yang ketiga. Pertama tauladan, yang kedua diklatna, yang ketiga adalah lingkungan. Jadi kalau ingin berubah, masuk ke lingkungan yang baik. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Artinya lingkungan sangat mempengaruhi sistem itu. Nah, mudah-mudahan dengan disekolahkan di sini, nanti frekuensinya jadi sama ya. Karena kalau gaulnya salah, ya sudah, dia punya standar yang berbeda. Kemarin aja bisa dilihat waktu online, sekolah online agak beda karena begitulah situasinya ya. Nah, makanya teknik yang ketiga adalah lingkungan. Sama pesantren masa keemasan juga diklatna, dididik supaya paham, dilatih walaupun sudah senior, dibina dan lingkungannya kondusif. Di sini susah kalau nggak ke masjid ya, karena semuanya ke masjid. Hari ini Senin, biasanya saum semua, mau nggak saum susah. Pagi zikir ke bawah baik karena lingkungan. Dan yang keempat, ini intinya, yaitu kekuatan doa. Karena la yaruddu qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Makanya orang tua banyak doa supaya doanya mustajab, ibadahnya harus bagus, maksiatnya harus dikurangin, makanannya harus yang halal supaya doanya super mustajab. Doa orang tua luar biasa dahsyatnya. Demikian prolognya. Terima kasih Ibu Bapak. Silakan simak obrolan dengan Ustadz Mulyadi. Ini berkaitan dengan pesantren masa keemasan. Towernya sudah ada di Darut Tauhid. Alhamdulillah, masa keemasan ini bisa menjadi bakti anak kepada orang tua. Fasilitasi orang tua untuk bisa mesantren, supaya orang tua lebih paham bagaimana menyikapi sisa usianya, supaya lebih siap untuk pulang kapanpun juga dengan husnul khotimah. Dan siapa yang mau berbekal pulang, ini silahkan, ada masjid yang harus disempurnakan, ladang amal bagi saudara-saudara, silahkan berwakaf. Silakan Ustadz Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang menyimak melalui MKTV, MKFM, melalui YouTube, Facebook, IG dan semua medsos Darut Tauhid dan Agim. Kita sudah mendengar tadi alhamdulillah langsung guru kita dari Batam ya, Darut Tauhid Batam. Memang dari hari Jumat sedang safari dakwah di Batam, dan hari ini atau barusan tadi subuh ya, salat berjamaah di Masjid Darut Tauhid Batam juga dengan para santri dan orang tua di sana. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Mohon maaf suara saya jelas, operator. Kita lanjutkan ya, insya Allah kita lanjutkan hari ini seperti disampaikan kita akan dialog karena tema kita hari ini adalah menuntut ilmu sampai akhir hayat ya. Jadi kita akan bahas, tadi juga sampaikan betapa menuntut ilmu itu bagian dari kewajiban kita, dan tadi ada 4 perubahan lewat menuntut ilmu. 1, adanya keteladanan. 2, adanya diklatna, pendidikan pelatihan pembinaan. Kemudian lingkungan yang kondusif
yang itu bisa tepat merubah menjadi lebih baik dan kekuatan ruhiyah atau kekuatan doa. Nah, sebelum kita undang, ini ada Ustadz Dadang Subagja yang diamanahi ya sekarang Ketua DKM Darut Tauhid, dan di bawah DKM ini ada program-program Darut Tarbiyah, diantaranya PMK Pesantren Masa Keemasan. Juga sudah hadir Ayah Edi. Assalamualaikum Ayah, boleh unmute? Ayah Edi ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Ayah Hendi Koncara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Ayah. Alhamdulillah. 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 Dan Bunda Eka. Masya Allah, Bunda Eka boleh unmute juga. Sudah, tolong dibantu Bunda Eka nih. Sahabat-sahabat admin. Bunda Eka lagi di mana nih, Palembang ya? Iya, Palembang, Masya Allah. Tapi belum dibuka nih, belum di unmute. Mohon di unmute juga. Alhamdulillah, sedikit sebelum kita dialog, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, membuka komunikasi kita di subuh hari ini dengan para ayah bunda kita. Mohon maaf kami memanggil ayah bunda ya, karena usianya jauh lebih senior. Tadi disampaikan di awal, di sini ada santri mulai penitipan bayi, ada santri kelas daycare, sampai kepada PMK, pesantren masa keemasan, yang syaratnya adalah 45 tahun ke atas, atau bahkan 50 tahun ke atas. Yang daftarnya syaratnya 45, tapi yang daftarnya ada yang 60, 70, sampai 90, Masya Allah ini ya. Ada sebuah hadis Rasulullah, izin membuka dengan sebuah hadis yang cukup panjang, yang merupakan ini ungkapan dari Rasulullah, motivasi bagi kita semua. Izin saya share screen satu hadis ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, satu ketika Rasulullah SAW itu bersabda, yang ini diceritakan oleh sahabat. Kalau Bunda, mohon di-mute dulu. Bunda sudah ada, Bunda sekarang. Ya. Jadi satu ketika ini dikisahkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang menempuh ke dalam surga. Ya. Kasir bin Qais, kuntu jalisan ma Abi Darda, dia duduk bersama Abi Darda di Damaskus. Sedang duduk, ya, Kasir bin Qais dan Abu Darda, tiba-tiba datang seorang utusan. Ja'a rajulun faqala ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasulillah. Saya datang dari negeri Rasulullah, dari Madinah, begitu. Di hadisin balaghani annaka, untuk menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu kepada Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Ini ungkapan Rasulullah-nya yang disampaikan seorang sahabat tadi, laki-laki yang datang kepada Abu Darda. Ya, beliau menyampaikan, man salaka tariqan yatlubu fi ilman, siapa yang menempuh jalan menuju satu ilmu, ya, belajar memperoleh ilmu, salakallahu bi tariqan min turukil jannah, maka Allah akan berikan kemudahan jalan dari jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan para malaikat akan mengepakkan sayapnya, memberikan keridhaan kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, dia akan dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Wa inna faddal alim 'alal 'abid ka faddil qamari latil badar ala sailir kawakib. Karena keutamaan seorang yang berilmu itu seperti bulan purnama. Ya, seorang berilmu di atas hamba-hamba yang lain seperti bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada di langit. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi.
wa inal anbiya lam yuwarsu dinaron wala dirhaman wa warasahu al ilma. Dan para nabi tidak mewariskan dirham, dinar, tetapi mereka mewariskan ilmu. Warasahul ilma faman akhadahu akhada bi khaddin wafirin. Dan siapa yang mendapatkan warisan ini, ilmu, maka dia mendapatkan sesuatu yang besar. Demikian Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Jadi di antara sekian banyak keutamaan menuntut ilmu, bahwa orang yang sedang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menapaki menuju surga Allah. Kita akan dialog nih dengan ayah bunda yang sudah mengikuti program PMK, ya. Alhamdulillah ada ayah Edi, ada ayah Endi, dan juga Bunda Eka, ya. Kita ke ayah Edi dulu. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat ayah? Ya, sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana ini? Posisi di mana? Saya di Solo, di rumah di Solo, Ustaz. Di Solo, ya, Masya Allah, di Solo. Ini luar biasa, Solo dan Bandung dan Indonesia semua, bahkan luar negeri bisa menyimak sama-sama, ya, Masya Allah. Ayah Edi, mohon izin, berapa usia sekarang? Sekarang 66 mau 67. Mau 67, Masya Allah. Luar biasa, masih semangat belajar nih menuntut ilmu? Insya Allah, betul. Insya Allah, ya. Apa yang membuat ayah semangat menuntut ilmu? Ini ayah Edi ini alumni PMK, angkatan berapa ya? Maaf. Angkatan 12 tahun 2014. Angkatan 12, PMK, kemudian PMK lanjutan juga ya? Ya, PMK lanjutan juga itu. Tahun 2017. 2017, jadi 2012, 2017. Juga ikut PMK virtual. Ya. Angkatan kemarin ya, angkatan kedua, apa pertama? Angkatan ketiga. Angkatan ketiga, Masya Allah. Ya. Ini luar biasa, 2012, 2017, sekarang 2021 ikutan lagi. Apa yang membuat ayah semangat ayah terus belajar? Begini, awalnya, jadi ada awal perjalanan kemudian akhir ketika saya PMK saat PMK 14 yang lalu. Awalnya saya di Darul Tauhid membawa segudang permasalahan yang bisa terselesaikan dengan sendirinya. Masya Allah. Awalnya itu. Kemudian perjalanannya pernah dipijitin sama Agim karena melanggar disiplin. Kemudian pada saat akhirnya saya diberi bekal, 3 bekal sama Agim untuk bisa dibawa pulang. Nah, ini mungkin saya akan cerita dulu yang pertama, yang awal. Ya. Awalnya ketika saya mempunyai segudang masalah, kemudian ada kerabat yang mengarahkan untuk ke Darul Tauhid. Kemudian saya mengutarakan di sana, akhirnya saya diberi 2 ustadz, 1 ustadz dan 1 ustadzah untuk mengikuti PMK. Kemudian ustadznya itu kalau saya tidak salah itu dulu Ustadz Fakhrudin kalau nggak salah. Terus yang kedua, ya ustadzahnya kalau nggak salah itu dulu Ustadzah Khairoti kalau nggak salah itu. Ya. Saya diberi jadwal sama hari kalau mau ketemu, mau konseling itu. Namun sampai dengan selesai, saya belum pernah konseling karena setiap saya mengikuti, ini permasalahan salah, selesai sendiri. Permasalahan saya selesai sendiri seperti ini. Masya Allah. Dengan mengikuti programnya programnya yang terstruktur, sistematis, tidak membosankan. Saat itu PMK 12, tahun 2014 bukan 2012. Itu tahu ini permasalahan selesai itu. Kemudian kenapa saya kok bisa dipijitin Agim? Ini karena saya melanggar disiplin. Melanggar disiplin saya itu sebenarnya sudah ada ketentuan jam 10 malam semua santri harus sudah tidur. Iya. Namun saya termotivasi ketika saya ke Cijonggol, dibawa ke Cijonggol. Di sana kan ada acara ke Cijonggol. Di sana itu kan Janggel, Pak. Iya, di sana tempatnya enak sekali. Solo dari Cijonggol itu Janggel. Ya. Anak-anak kecil-kecil pada belajar hafal Quran di sana. Iya. Pinter-pinter sekali. Sementara saya masih jauh sekali, baca aja belum benar gitu. Kemudian saat itu saya pengen
privat. Saya pengen privat, terus dikenalin sama teman di situ untuk privat. Saya dengan santri dari Semarang, teman saya namanya Pak Ali kalau nggak salah. 2 orang, saya belajar di masjid di bawah itu, di masjidnya belum gede itu, masih separuh itu. Saya dengan guru, terus kemudian 2 orang saya privat. Tapi sudah lebih dari jam 10 masih di situ. Tahu-tahu tuh saya dipijit-pijit sama Agim gitu. Dipijit-pijit gini tani saya itu. Saya tengok sini, tahu-tahu Agim. Saya terus ternyata memang nggak boleh lebih dari jam 10. Harus istirahat ya. Istirahat gitu. Itu yang terkesan sekali dengan saya. Terus kemudian yang terakhir pada saat mau penutupan itu pertemuan terakhir pada subuh itu Ustadz Agim itu memberikan kesempatan kepada peserta siapa yang mau bertanya. Saya ngacung, saya Ustadz. Dengan saya juga gambling, pasti nanti jawabannya mestinya tuh, tapi ternyata dengan bijak sekali Agim itu jawabnya baik sekali. Pertanyaan saya begini, Ustadz, saya belajar di sini sudah 40 hari. 40 hari ya, 40 hari ya. Apa yang bisa saya bawa pulang? Ini pertanyaan yang sangat gambling menurut hati saya itu. Mungkin Ustadz bisa menjawab, ya aku ini ngopo, ngapain kamu di 40 hari aja? Mungkin bisa begitu, tapi ternyata tidak demikian. Diberi bekal 3 yang sampai sekarang saya tuh terus saya ingat-ingat, saya sampaikan ke anak cucu saya, dan mendorong saya terus untuk belajar sampai sekarang. Yang pertama itu adalah jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama itu sampai saya hafal. Yang kedua, tebar kebaikan dengan siapapun. Yang ketiga, lakukan dengan istiqomah. Nah ini Ustaz, 3 ini yang cukup cukup menandes cukup berkesan berkesan sekali selama saya menyantri di Darut Tauhid itu. Terus kemudian saya pada hari keberapa itu saya ngajak istri saya. Saya semula kan sendirian. Beberapa hari saya merasakan itu kok ini permasalahan selesai. Wah ini istri saya perlu saya ajak. Kemudian istri saya juga gabung sampai selesai. Dan pada akhirnya itu kan ada program pembekalan menuju akhir hidup bahagia. Ada itu 3 hari itu juga kita ikuti di situ. Baik. Ya itu. Ini sekilas motivasi saya ikut di sini. Terus kemudian saya pada PMK lanjutan sebenarnya saya mengikuti terus. Tapi karena waktu untuk pelaksanaan dengan jadwal saya berbenturan terus, sehingga saya menyarankan besok lagi kalau mengumumkan agak panjang waktunya sebelum, artinya jangan mendadak itu. Akhirnya saya baru bisa mengikuti yang keempat, berarti PMKL 4 itu. Terima kasih. Ya itu. Baik, saya terima kasih karena ini luar biasa pengalamannya, ingin diungkap lagi, tapi karena waktu kita harus berbagi ya. Ayah mohon tetap berada di sini di Zoom ini. Baik, saya akan balik dulu ke Ayah Hendy, boleh unmute Ayah? Assalamualaikum Ayah Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ayah tinggal? Sekarang saya lagi di Bali ini. Di Bali, kebetulan silaturahmi dengan keponakan. Sudah lama tidak ketemu. Kebetulan beliau baru mendapatkan cucu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini soalnya pemandangan belakangnya enak sekali. Ini lagi di Bali ternyata ya. Tapi ini di masjid, Ustadz. Di masjid ya, belakang pohon kelapa dan sebagainya. Iya. Jam berapa di Bali sekarang Ayah? Sekarang lebih 1 jam daripada di Bandung. 1 jam ya. Sudah mau jam 7 berarti di sana ya. Ya, sudah terang. Iya. Ayah Hendy alumni PMK angkatan berapa ini? Alhamdulillah saya PMK 25 tahun 2016, Ustadz. 2016 ya. Betul ya.
Ya, dan infonya sampai sekarang masih aktif juga di Samasa gitu, Alhamdulillah di alumni di itu alumni berkat ya. ini nyapa Bu Eka, Bunda Eka, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, Iya, ini iya, Bunda Eka ketuanya alhamdulillah. ya. Ah, Senior udah nggak kami ini. lagi, Ustadz Iya, udah nggak iya. lagi, udah serah terima Sudah terima sekarang, sama Pak tapi Bunda Hendi. Eka masih aktif luar biasa. Baik, sebelum ke Bunda Eka, Ayah Hendi, mohon maaf. Ini sudah dari 2016 sekarang sudah 2021 ya, masih aktif dan mungkin masih banyak hal yang terbawa dari program mengikuti PMK ini. Apa yang paling terasa dan paling merubah sampai saat ini? Dan bisa, kalau tadi Ayah Hendi menyampaikan harus istiqomah, kira-kira apa yang juga masih istiqomah dilakukan, Ayah Hendi? Boleh berbagi, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Singkatnya sih mungkin alhamdulillah saya tuh sebetulnya dulu dinas tuh di perbankan, jadi sibuknya tuh luar biasa Ustadz. Jadi hampir bisa melupakan semuanya karena kebetulan saya tuh ditempatkan di beberapa kota di Indonesia ini. Jadi hampir luar biasa 26 tahun itu sangat sibuk. Namun mungkin ada satu jalan dari Allah, alhamdulillah saya sedang mengikuti program Tasin kebetulan oleh Ustadz Suherman. Ngobrol-ngobrol, saya bilang saya ini udah usia lumayan lah, tapi kelihatannya masih sangat kurang dalam berilmu ya, khususnya ilmu agama. Saya bilang ada nggak satu pesantren atau apa khusus untuk usia lanjut gitu kan. Alhamdulillah ternyata Ustadz Suherman juga ada di DT ya. Akhirnya saya ditunjukkan ke sana. Dan kebetulan tidak lama lagi ada programnya, yaitu program PMK 25. Ya alhamdulillah dengan jalan dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa mengikuti program 25. Dan tadi mungkin AA juga sudah menyinggung, jadi mungkin ada 4 hal, yaitu mengenai pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan lingkungan yang kondusif khususnya untuk mengembangkan, untuk kita istiqomah. Alhamdulillah di DT ini saya mendapatkan semua. Jadi itulah mungkin salah satu utama yang mungkin saya alhamdulillah sampai hari ini masih bisa berhubungan dengan rekan-rekan kami, sama-sama alumni, karena kebetulan ini lanjutan daripada PMK ini, kita ada bernaung dalam satu organisasi ya, yaitu alumni Samasa. Disitulah kita membina suatu lingkungan yang sangat kondusif ya untuk kami tetap menjaga keistiqomahan kami. Singkatnya sih itu mungkin Ustaz. Baik. Alhamdulillah mungkin ini. Terima kasih Ayah Hendi, Masya Allah ya. Jadi tidak hanya pada saat ikut program saja, tapi dilanjutkan dengan suasana lingkungan itu dalam bentuk sama-sama. Nah, baik, terima kasih. Kita juga bisa, ya. Dan kita juga bisa meng-create daripada program yang sesuai kebutuhan kita. Jadi kita bikin apa nih gitu kan? Misalkan kita dalam mengkaji Al-Quran yang masih lemah, kita bikin kelompok-kelompok kecil, itu memungkinkan di sana sesuai kebutuhan kita. Ya, jadi ada program juga sesuai kebutuhan. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, kalau gitu ke Bunda Eka nih, Bunda Eka. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah ini. Iya, sudah lama, berapa tahun ya guys, semasa pandemi nggak ketemu. Sejak COVID lah. Sejak COVID ya. Bunda di mana sekarang? Palembang ya? Sekarang Palembang. Lagi di Palembang Ustaz. Iya, pulang kampung dulu gitu kan. Betul ya, pulang kampung. Bunda Eka itu tiap hari ketemu di masjid soalnya ya kalau nggak pulang kampung nih. Dan Bunda Eka berapa lama jadi ketua Samasa ini harus ya Allah. Dikenalkan dulu nih tentang Samasanya juga. Apa itu Samasa itu dan gimana nih program-programnya Bunda? Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim melalui Zoom. Saya ikut program BM2K waktu itu Ustaz namanya. BM2K ya maksudnya. Ya BM2K masih bimbingan muslimah masa keemasan.
tahun 2008 Ustadz, angkatan 8. Jadi saya pertama ikut tahun 2008 dan alhamdulillah sejak ikut itu saya merasa nyaman di sana, ikut program lanjutan juga, ikut yang lain sampai akhirnya saya memutuskan untuk mukim di DT. Jadi saya mukim di DT dari tahun 2008 itu sampai sekarang lah kasarnya Ustadz, karena saya masih punya rumah masa depan di DT gitu, alhamdulillah. Nah, karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi, oleh Ayah Hendi, kita selama ikut program tuh begitu merasa ada kebersamaan karena kita satu misi dan visi gitu kan. Ikatan itulah akhirnya pada saat itu memutuskan untuk kita membentuk salah satu ikatan alumni santri masa keemasan. Itu terbentuk dari tahun 2009. 2009 pertama kali kita bentuk namanya Ikatan Alumni BM2K. Karena BM2K itu sampai 36 angkatan. Kemudian kita berubah namanya PMK gitu ya. Namanya aja berubah tapi tetap sama, itu programnya 40 hari pembiasaan dan pembelajaran. Karena itulah akhirnya Ustadz kami membentuk itu dan alhamdulillah tahun 2009 itu reuni pertama sampai sekarang beralih namanya menjadi alumni santri masa keemasan dan anggotanya kita sudah 2007 lebih kali Ustaz. Masya Allah, banyak ya. Indonesia. Iya banyak Ustaz. Dari 2000 lebih. Dari sebelum COVID kita kan kita terhenti pada saat PMK angkatan berapa itu ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai sekarang program alumni itu tetap berjalan melalui Zoom gitu sebatas kemampuan seperti yang disampaikan oleh Pak Hendi tadi. Saya diamanahi di pengurus itu dari tahun 2009 Ustadz. Jadi itu hanya sebagai anggota dulu karena waktu itu KTP saya masih Palembang. Kemudian tahun 2018-2021 saya menjabat ketua umum Samasanya baru dan kemarin 15 Agustus saya serah terima jabatan dengan Pak Hendi karena memang mungkin harus regenerasi dan sesuai sunahnya mungkin untuk sebagai ketua adalah ayah-ayah gitu kan. Anggota sebanyak itu dan alhamdulillah Ustadz saya sekarang di Palembang tapi insya Allah dengan adanya ikut program santri di DT berusaha untuk tetap istiqomah. Kemudian ada kerinduan tersendiri dengan lingkungan di DT dan memang betul tadi yang disampaikan oleh AA bahwa pertama adalah tentunya ada teladan, kemudian pendidikan, pembinaan, kemudian ada lingkungan yang baik. Dan terus terang secara pribadi saya pulang ke Palembang memang ada teman-teman alumni tapi ada merasa dengan lingkungan ada rasa garing gitu Ustaz. Makanya pengen pulang terus ke DT supaya bisa tetap istiqomah dengan lingkungan yang nyaman dan lain sebagainya. Itu Ustaz pengalaman saya pribadi. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Bunda Eka tuh udah hijrah ke Bandung. Udah mukim. Iya, mukim di Bandung dan ingin rumah masa depan di Bandung ya. Insyaallah. Kalau ada di DT katanya ini rumah masa depan, Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Ini karena waktu kita terbatas, mohon maaf saya tidak bisa ngundang para pendengar, para pemirsa yang lain. Saya undang Ustaz Dadang nih satu lagi. Ustaz Dadang ini pengalaman mengelola berapa angkatan ya Ustaz Dadang ya. Luar biasa nih dari awal nampaknya. Kita dengar suka duka beliau ini ngurus santri senior ini ya, mama gitu. Aki-aki, saya tidak berani bilang aki-aki dan mama. Jadi yang senior gitu. Gimana Ustaz Dadang nih ngurus PMK selama ini? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Saya masuk baru Ustaz, bergabung di Darut Tauhid 2012. Nah, ketika saya bergabung di sana, program ini sudah berjalan ya, ada program BM2K tadi disampaikan Bunda Eka. Kemudian ada program Daurah Husnul Khotimah Ustaz.
Jadi BM2K ini khusus untuk bunda-bunda, kemudian yang Daurah Husnul Khotimah ini untuk ayah. Nah, namun alhamdulillah izin Allah di tahun 2012 Darul Ikhwan dengan Darul Nisa ini digabung menjadi Darul Tarbiyah dan programnya ya disesuaikan berubah menjadi PMK. Nah, namun ya konten tetap sama yaitu Riyadhah Ustadz selama 40 hari yang di dalamnya ada kegiatan KBM ya, belajar mulai dari akidah ya, ilmu tauhid, kemudian fikih ibadah, manajemen kolbu, termasuk yang salah satu yang menjadi favorit adalah Al-Quran ya. Dan ini yang menarik Ustadz, selama saya mengikuti ya, mendampingi ayah bunda. Bedanya ayah bunda dengan santri muda, kalau yang santri muda cenderung kita nih panitia Ustadz yang ngeprak gitu ya, harus belajar ke kelas. Nah, kalau ayah bunda ini sebaliknya Ustadz, kadang di sepertiga malam terakhir kalau misalnya yang santri muda musyrif-musyrifah ya yang membangunkan. Nah, ini kadang terbalik ya, ketika kita musyrif-musyrifah mau ke kamar ya, mau membangunkan ayah bunda mah sudah sholat duluan Ustadz. Ini Masya Allah semangat. Iya, ini semangatnya luar biasa Ustadz. Ayah bunda di sepertiga malam terakhir sudah bangun, bahkan ya sudah mulai beraktivitas ya, ada yang sholat, ada yang tilawah. Seperti itu Ustadz. Jadi kalau berbicara suka duka ya nampaknya lebih banyak sukanya ya dibanding Ustadz dibanding dukanya. Seperti itu Ustadz. Iya. Oh, menarik juga nih saya dengar gitu ya. Karena saya ikut ngajar aja, tidak ikut mengelola, nih Ustaz aja yang mengelola. Saya dengar ada yang jadi berjodoh gitu ya, yang satu single jadi jodoh. Dan ada beberapa orang yang insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah wafat dalam keadaan belajar. Iya. Betul Ustaz Dadang, gimana? Betul Ustaz. Nah, ini Masya Allah Ustaz, aduh merinding Ustaz ya. Ini sudah ada beberapa Ustaz yang meninggal di program dan memang cita-cita Ustaz. Jadi banyak di antara peserta ini yang cita-citanya ingin meninggal di DT. Ini secara sekilas lah kok pengen meninggal di DT. Nah, namun ini ya memang yang dianjurkan ya ini luar biasa gitu ya. Barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ya insya Allah husnul khotimah. Dan inilah yang dicita-citakan ayah bunda yang senantiasa mungkin dilantunkan dalam doanya, ingin meninggal, ingin wafat dalam husnul khotimah. Nah, ini ada salah satunya adalah ayah dari Kuningan Ustaz. Waktu itu bulan Ramadan, hari Jumat, kemudian baru saja selesai sholat asar berjamaah dan beliau duduk di kelas sedang bertilawah, karena saat menantikan Ustadz kami biasa bertilawah surat Ar-Rahman saat itu. Nah, ketika tiba di ayat Masya Allah lupa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terkulai kemudian tersungkur Ustaz, langsung dirangkul oleh ayah sebelahnya, dibaringkan di atas karpet, kemudian kami panggil dokter dan saat dokter tiba di kelas ayah sudah wafat. Dan Masya Allah ketika ditanya ke dokter, dok ini kenapa kok tiba-tiba, apakah ada serangan jantung atau apa? Enggak katanya, ini tiba-tiba saja, jadi nggak ada diagnosa penyakit atau apa, ini mah murni karunia dari Allah, Allah cabut, Allah akhiri usianya di saat bermajelis Ustaz. Nah, ini ada sekian banyak jaminan kalau misalnya hanya dengan kalimat la ilaha illallah saja dakhalal jannah. Ini ayah ini luar biasa meninggal dengan bekal yang demikian banyak. Hari Jumat, bulan Ramadan, baru selesai sholat, kemudian duduk di majelis ilmu saat bertilawah Al-Quran. Ini Masya Allah. Demikian Ustaz, dan ini mungkin jadi cita-cita kita semua Ustaz, meninggal dalam keadaan seperti itu. Tuh, dan ini jelas Rasulullah yang menjanjikan siapa yang meninggal dalam menuntut ilmu, surga jaminannya ya. Amsalah katarikan yaltamisu bil ilman, sahalallahu tarikan ilal jannah. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Baik, terima kasih Ustaz Dadang. Ini masih ingin dialog nih dengan Ayah Edi, Bunda Eka, tapi waktu kita 1 menit lagi. Ya. Nanti bagi yang di Zoom masih mau akan dialog kita bisa lanjutkan, tapi yang di medsos nampaknya waktu kita 1 menit lagi. Saya beri kesempatan Ustaz Dadang nih, nampaknya ada program terbaru untuk
PMK offline nih Ustaz Dadang, karena memang selama ini sudah online ya 3 angkatan termasuk Ayah Edi kemarin ikutan yang PMK virtual. Nah insya Allah waktu dekat ini akan ada yang offline. Coba setahun setengah nih nggak ada PMK program. Sekarang akan kita gulirkan lagi. Boleh informasi terakhir nih 1 menit lagi Ustaz Dadang? Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Sesuai doa ya, ini doa dari ayah bunda yang terus kepada kami. Ini kapan ada offline katanya. Kalau misalnya di rumah, belajar di rumah, kurang greget tadi sampaikan perlu lingkungan ya. Nah ini insya Allah Ustaz mohon doanya. Kita akan membuka kembali program PMK offline di tanggal 15 November Ustaz. Jadi Senin November ya. Nah namun kabar buruknya kapasitasnya terbatas Ustadz. Jadi sementara ini kapasitas masih dibatasi, satu ya kondisi pandemi, kemudian juga ya dengan pembatasan-pembatasan ini otomatis asrama juga di pondok ini dibatasi. Nah sehingga bagi ayah bunda yang memang ingin mendapatkan lingkungan, kemudian ingin belajar bergabung di PMK offline ini, silahkan bisa menghubungi panitia segera ya, karena tadi kapasitasnya terbatas. Silahkan ayah bunda boleh menghubungi panitia di 0819 10 20 60 60 ya, saya ulang 0819 10 20 60 60. Nah ini bisa menghubungi ke sana, dan jangan khawatir juga kalau misalnya ayah bunda ternyata aduh saya kok terlambat gitu ya, nggak bisa ikut yang angkatan sekarang. Insya Allah tahun depan kemudian berikutnya juga akan diselenggarakan kembali angkatan-angkatan selanjutnya. Nah sambil menunggu ayah bunda boleh ikut program PMK virtual seperti ayah Edi ya. Nah ini juga sama programnya, materi-materinya mengarah atau pembekalan Husnul Khotimah, namun dilaksanakan secara virtual. Ini pun silakan boleh daftar. Kalau ini kuotanya sangat banyak ya, silakan. Bahkan kalau Zoom-nya misalnya melebihi kapasitas, kita bisa upgrade ya. Di angkatan sebelumnya yang daftar itu di angka 300-an Ustaz untuk yang PMK virtual. Dan ini dilaksanakan juga sama 15 November. Jadi silakan bagi ayah bunda yang mungkin telat daftar karena keburu tutup kuota asramanya, nah atau misalnya masih punya aktivitas lain sehingga tidak bisa ditinggalkan, silakan bisa ikut program PMK virtual karena ini lebih fleksibel. Walaupun jadwalnya sudah ditetapkan, tapi ketika memang ayah bunda berhalangan pada waktunya, ini bisa menyimak rekaman materinya, tinggal minta saja ke panitia. Seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz Dadang. Mohon maaf sekali lagi karena waktunya terbatas, kita akan akhiri dulu yang di medsos ini. Yang di Zoom masih bisa lanjutkan insya Allah ya sampai 15 menit 20 menit ke depan. Terima kasih Bunda Eka. Iya. Alhamdulillah jazakallah khair. Iya. Ayah Edi, Ayah Hendi, semoga jadi amal soleh. Terima kasih sudah bergabung. Iya. Amin. Semua yang sudah bergabung di medsos, di YouTube, di IG, di MGTV, MGFM, dan sebagainya. Kita tutup dulu sesi ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan setiap 1 tahun. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Alhamdulillah saatnya dibantos gitunya warga masyarakat langkung giat deui karena dengan adanya Al-Quran ieu tiasa ngalaksanakeun membaca Al-Quran yang baik. Tiap maghrib kita ngalaksanakeun pengajaran sambulang kali itu ngawas Al-Quran. Oleh ti bapak-bapak oge sok aya. Alhamdulillah satusna aya sumbangan ti Darut Tauhidnya warga masyarakat ada terbantu gitunya. Karena dengan adanya Al-Quran ieu tiasa ngalaksanakeun ibadah membaca Al-Quran
yang baik gitu, kebetulan dibantu oleh Bapak Ustadznya. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri, plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi.